Halo guys, jadi di konten kali ini aku akan menjelaskan tentang indeks Laspeyre. Nah, ini adalah termasuk dari pelajaran statika ekonomi. Indeks Laspeyre ini selain akan aku jelaskan, juga akan aku berikan contoh soal serta penjelasannya. Nah, sebelum memasuki contoh soalnya, kita harus tahu dulu nih, indeks Laspeyre itu apa sih? Definisinya apa dan untuk apa? Nah, jadi definisi dari indeks Laspeyre adalah indeks tertimbang dengan menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobotnya. Sekali lagi ya, supaya kalian ingat, indeks Laspeyre adalah indeks tertimbang dengan menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobotnya. Next, kita udah tahu nih apa itu definisi dari indeks Laspeyre. Selanjutnya, kita akan kasih penjelasan tentang contoh soal untuk mencari indeks Laspeyre dari sebuah data. Nah, jadi ini adalah contoh soalnya nih untuk mencari atau menghitung indeks Laspeyre dari data ini ya, yang di video ini ada komoditas. Ini komoditasnya itu termasuk komoditas pangan. Ini dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Oke, ini contoh soalnya ya. Next, kita akan lanjut ke penjelasan penghitungan indeks Laspeyre. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk penghitungannya, jadi ini untuk mempermudah, aku menggunakan tabel hasil dari penghitungan harga dan kuantitas. Ini paling gampang ya, jadi nanti udah kita cari hasilnya semua ini, itu tinggal kita masukkan aja ke indeks Laspeyre-nya. Nah, jadi yang di sini itu adalah dari soal ya, ini tinggal kita salin aja. Jadi yang harganya itu jadi PO, harga itu jadi PO, yang QO ini kuantitas, ini di tahun 2010, dan ini yang di PT nya ini di tahun 2015. Kenapa Q0 ini adalah harga tahun dasar, Q0 ini adalah kuantitas dasar, dan PT ini adalah harga tahun ke T gitu ya. Berarti ini kan 2015, berarti harga di 2015. Oke, udah ngerti sekiranya di situ. Ini tinggal kita sesuaikan aja di P0 dikali Q0. Lanjut, ini sesuai rumusnya di sini ya, PT dikali Q0. Jadi kalian tinggal kalikan aja sesuai dengan yang di atasnya ini. Yang disuruh ini kan dicari nih, P0 dikali Q0. Berarti ini P0 nya dikali Q0. Ini Q0 nya dikali aja semuanya ini ya, sehingga ini sudah dihitung P0 dikali Q0 nya. Langsung ini ada sigma atau total, kita jumlahkan ini dari yang beras sampai ke kentang. Ini kita jumlahkan, ini adalah hasilnya. Lanjut kita mencari PT dikali Q0. Berarti ini PT-nya dan ini Q0-nya. Berarti ini ya, PT dikali Q0. Langsung ini hasilnya. Ini sudah aku hitung semuanya. Langsung kita jumlahkan lagi sama ini, urusan ini. Ini jumlahnya. Jadi dari komoditas beras sampai kentang ini kita jumlahkan ya. Setelah itu lanjut. Nah, jadi kan sudah kita kerjakan ya yang di tabel tadi. Jadi kalian perhatikan bahwa P0 dikali Q0 untuk komoditas beras adalah perkalian harga beras tahun 2010 sama dengan 1112 dengan kuantitas beras tahun 2015 sama dengan 48,2, sehingga didapat P0 dikali Q0 sama dengan 53.598,4. Untuk PT dikali Q0 komoditas beras
didapat dari perkalian antara harga beras tahun 2015 sama dengan 2.777 dengan kuantitas harga beras tahun 2010 sama dengan 48,2 sehingga didapat PT dikali Q0 sama dengan 133.851,4. Nah, jadi ini adalah penjelasannya ya. Penjelasan dari salah satu komoditas pangan yang aku ambil di sini adalah penjelasan komoditas pangannya itu beras. Itu ada semua di tabel yang tadi udah aku tunjukkan dan sudah aku jelaskan. Jadi ini hanya penjelasannya saja. Oke. Lanjut, ini aku akan tunjukkan tentang bagaimana sih sehingga bila dimasukkan ke rumus indeks price payer-nya itu semuanya jadinya bagaimana. Oke. Nah, jadi ini jika sudah dimasukkan ke indeks last payer-nya, ini tadi kan yang penjelasan beras sudah ya. Ini selanjutnya yang jagung, P0 dikali Q0 sama dengan, ini kita masukkan aja yang sesuai dari tabel ya. 662 dikali 7,9 sama dengan 5.229,8. Pokoknya yang dari tabel ini masukkan aja sesuai dengan yang perkaliannya, rumusnya P0 dikali Q0, PT dikali Q0. Ini masukkan aja nilai P0 nya berapa, baru dikali ke Q0. Q0 nya itu nilainya berapa, 1,9 kan, baru kita hitung aja, kan ini udah ada semua di tabel ya. Seterusnya dibuat penjelasan seperti ini sudah termasuk ke dalam indeks last payer-nya. Lalu untuk menghitung indeks last payer, jadi rumusnya itu ada indeks last payer sama dengan itu disebut PL sama dengan sigma PT dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikali 100, sehingga ini kan udah ada ya nilainya. Tadi kan sudah kita jumlahkan, sigmanya itu adalah total ya. Total dari perkalian PT dikali Q0 dan total dari perkalian P0 dikali Q0. Baru kita masukkan aja nilainya. PL sama dengan ini hasil dari sigma PT dikali Q0 168.963,4 per ini sigma dari P0 dikali Q0 69.358,1 dikali 100. Ini adalah ketetapan dari rumus. Jadi hasilnya adalah 243,6. Nah, ini penjelasan di bawahnya. Berdasarkan hasil dari indeks last payer di atas, maka didapatkan indeks sebesar 243,6%, yang artinya harga 8 kebutuhan pokok naik sebesar 30,45%. Ini harga 8 kebutuhan pokok itu dari ini ya, beras, jagung, kedelai sampai ke kentang. Jadi naiknya itu sebesar 30,45% dibandingkan dengan harga 8 kebutuhan pokok 5 tahun yang lalu. Dari soal di atas, komoditas yang dibobot paling tinggi adalah beras karena pada harga yang berlaku jumlah yang dibeli paling besar. Jadi yang paling besar itu adalah beras. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nggak paham, kalian bisa langsung komen. Thank you.